Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat malam. Kembali berjumpa dalam acara program Obat Tidur dari Gereja GBI Rawa Indah. Kami percaya bahwasannya kita senantiasa ada dalam kendali kuasa Tuhan. Saya percaya bahwasannya kita senantiasa bersukacita, mengalami sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami para hamba-hamba Tuhan di tempat ini akan berdoa bersama-sama, akan memuji memuliakan Tuhan. Jika Bapak Ibu mau didoakan lewat program ini, silahkan menghubungi nomor WA yang sudah tertera. Bahkan juga boleh membuat di kolom komentar. Bapak Ibu Saudara, kita akan diberkati firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya mari kita naikkan pujian kepada Tuhan kita. Kita perkatakan di hadapan Allah kita, sumber segala pertolongan hidup saya dan saudara adalah Yesus Kristus Tuhan namanya. Kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Sumber segala pertolonganku ku dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Bapa. Pengurapan Allah sempurna kami terima daripada Tuhan. Kami mau menyembah memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Bertahta Engkau atas pujian kami saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita katakan sama-sama pujian ini kepada Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku hanya di dalam nama-Mu. Sekali lagi kita katakan pujian ini pada Tuhan. Segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sekali lagi kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ditemukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku,
kuasa dalam namamu. Pujian hanya bagi namamu. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji, memuliakan namamu. Yesus Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, sumber penolong kami. Yesus Kristuslah Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Yesus pembela kami. Haleluya. Sekali lagi kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Sumber segala pertolonganku Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu di saat kami memanggil nama Tuhan, hati kami berseru kepadamu ya Allah. Tuhan yang akan menolong kami. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Kami percaya Tuhan bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Jika kami mengalami kesulitan dalam hidup, kami hanya berlari kepadamu ya Allah, karena kami tahu Tuhan, Engkau sumber penolong kami. Pertolongan kami yang sejati hanya daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan manusia sifatnya terbatas, tapi pertolongan Tuhan atas hidup kami tidak akan pernah terbatas. Bapa yang baik, dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, firman Tuhan siap diberitakan. Bahkan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan kami saat ini dijamah Tuhan dan akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam otoritas kuat kuasa Tuhan, firman Tuhan siap diberitakan. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwasanya Bapak Ibu penuh sukacita, penuh kegembiraan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan atas hati dan pikiran kita. Haleluya saudara, kita akan diberkati firman Tuhan malam hari ini dengan tema sikap hidup orang percaya dalam menghadapi kesulitan. Sekali lagi, tema dari firman Tuhan malam hari ini, sikap hidup orang percaya dalam menghadapi kesulitan. Siapakah orang percaya? Saya dan saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang percaya. Amin, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya harus memiliki sikap hidup yang benar ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan hidup. Ayat firman Tuhan Bapak Ibu boleh baca dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8. Ulangan pasal 31 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi saya katakan ayat ini. Sebab Tuhan,
Dia sendiri akan menyertai, akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ya, kita masuk dalam masa-masa yang sukar, ya, atau masa-masa yang sulit bagi kita. Kenapa? Sudah terjadi di bangsa kita COVID-19 dan sampai hari ini belum terselesaikan. Olehnya ada banyak kota di seluruh Indonesia, termasuk kota Batam, sudah menjalankan yang namanya PPKM. Ya, itu gebrakan pemerintah untuk memutus rantai COVID-19. Dan bagi sebanyak orang, itu adalah satu yang sukar, yang sulit, yang sedang diperhadapkan dengan kita. Saudara yang terkasih, kesulitan hidup itu akan terus ada. Tapi bagaimanakah sikap hidup orang percaya jika diperhadapkan dengan kesulitan tersebut? Saudara yang terkasih, jelas firman Tuhan katakan malam hari ini kepada saya dan saudara, bahwasanya Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai kita. Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh. Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, yang senantiasa menyertai kita dan yang senantiasa akan memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Dan Dia sendiri tidak akan membiarkan kita. Dia sendiri tidak akan meninggalkan kita. Bahkan jangan pernah takut dan patah hati saya dan saudara ketika mengikut Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap hidup orang percaya dalam menghadapi kesulitan? Yang pertama, sikap hidup orang percaya ketika dia diperhadapkan dengan masa yang sukar atau masa yang sulit. Yang pertama, dia perlu mendekat dengan Tuhan. Dia perlu mendekat dengan Tuhan. Saya dan saudara harus terus mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan kesulitan hidup, sikap yang pertama yang harus kita miliki adalah mendekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap hidup orang percaya jika tidak berhadapkan dengan kesulitan? Yang kedua, harus menguatkan iman. Ya, harus menguatkan iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang percaya harus hidup oleh karena iman. The righteousness will live by faith. Saya dan saudara harus hidup karena iman. Iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman adalah dasar hidup kita sebagai orang percaya. Yaitu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan masalah kesulitan hidup yang saat ini terjadi, yang saat ini kita rasakan, ya, sikap yang pertama tadi, kita harus mendekat dengan Tuhan. Sikap yang kedua, kita perlu menguatkan iman kita kepada Allah kita yang hidup. Ketika kita beriman, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan bela hidup kita dengan caranya yang luar biasa. Tuhan akan tolong dengan caranya yang luar biasa. Olehnya kita memperkatakan dengan iman, segala COVID-19 kami perkatakan berhenti di dalam nama Yesus, karena hanya nama Yesus yang berkuasa. Olehnya mari kita aktifkan kuasa yang Tuhan beri kepada saya dan saudara. Perkatakan dengan iman bahwasannya akan terjadi sesuatu yang gebrakan yang terbaru bagi bangsa, bahkan bagi seluruh dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah dalam kitab Yosua 1 ayat 9 juga berkata demikian? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, jika kita memang hari ini sampai hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, saya mau katakan Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dalam menghadapi kesulitan hidup yang saat ini, ya, yang sedang terjadi. Saudara,
Jadi sikap hidup orang percaya jika diperhadapkan dengan kesulitan, dia perlu menguatkan imannya. Dan yang ketiga, bagaimana sikap hidup orang percaya dalam menghadapi kesulitan? Yang ketiga, bersyukur akan kehidupan yang kita jalani. Kita bersyukur, ya. Kita tetap harus bersyukur. Jangan mengeluh, ya. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, bahwasannya di bangsa kami atau dalam hidup kami diperhadapkan dengan kesulitan. Lewat kesulitan ini Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh kasih karunia-Mu. Dan kami perkatakan bahwasanya setiap orang percaya akan diiringi, disertai oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, haruslah kita tetap mengucap syukur apa yang sudah terjadi atas hidup kita, atas kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Dengan kesulitan ini kita mau terus mengandalkan nama Yesus, karena diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Percayalah bahwasannya tepat pada waktunya Tuhan, COVID-19 ini akan berhenti di dalam nama Yesus. Kesulitan-kesulitan hidup yang sedang terjadi akan berhenti di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan membela hidup saya dan saudara. Dan yang keempat, saudara, sikap hidup orang percaya ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan. Yang keempat adalah perlu yang namanya berdoa. Saudara, dimanapun saudara berada, ya, saudara terus berdoa. Tidak hanya cukup di gereja, dimanapun kita berada, baik di tempat pekerjaan, baik di rumah, di gereja, bahkan dimanapun, harus tetap berdoa kepada Allah. Karena doa adalah merupakan satu komunikasi kita kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang luar biasa. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, sikap hidup orang percaya ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan. Yang pertama tadi, dia harus mendekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia harus menguatkan imannya. Yang ketiga, dia harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, harus berdoa. Menghidupi doa dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara sudah sangat setia mengikuti acara program obat tidur dari Gereja GBI Rawa Indah. Saudara, ketika saudara menonton acara ini, saudara adalah pribadi yang beruntung. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Amin. Akan firman Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, silahkan hubungi nomor WA yang sudah tertera di poster kami. Bahkan mungkin saat ini ingin didoakan, boleh dibuat di kolom komentar, ya. Dan kami rindu doa mengubah segala sesuatu. Doa orang percaya sangat besar kuasanya. Amin. Akan firman Tuhan. Sebelum kami akan berdoa, kami akan naikkan pujian kepada Tuhan. Takkan ku ragu, dan kami percaya Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Jika kami kehabisan cara, Tuhan yang kami sembah malam hari ini tidak akan pernah kehabisan cara. Engkau terlalu banyak cara untuk menolong kami, orang-orang yang percaya kepadamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Kita katakan pujian ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat
dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami percaya bahwasannya Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan berdoa bagi para pemirsa, bahkan bagi orang-orang yang sudah mengirimkan topik doanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, doa mengubah segala sesuatu. Dan doa orang percaya bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya bahwasannya kami harus menggunakan kuasa yang Tuhan beri kepada kami. Apa yang kami perkatakan itu akan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ini kami akan berdoa bagi pemirsa. Ya, saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Ya, untuk segala. Pertama kita akan berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, bahkan bagi setiap pergumulan hidup kita. Saya percaya bahwasanya Tuhan akan tolong kita dengan cara yang luar biasa. Ya, kita akan berdoa bersama-sama, kita perkatakan dengan hal yang luar biasa kepada Tuhan bahwa pemulihan akan terjadi. Bapa di surga, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami perkatakan bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Bangsa Indonesia diberi kekuatan. Bangsa Indonesia akan senantiasa diberkati oleh Engkau ya Allah kami di dalam nama Yesus. Virus corona kami perkatakan berhenti di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kota Batam di mana kami tinggal diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kota Batam dipulihkan Tuhan. Bahwasannya setiap lapisan masyarakat dijamah Tuhan, bahkan di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Pemerintahan, kepemimpinan dari bangsa dan kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkanlah keadaan bangsa kami, sejahteralah bangsa kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk setiap pemirsa, bahkan orang-orang yang saat ini mungkin ada yang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menjamah, memulihkan, memberikan kesembuhan yang menjadi malam hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan setiap mereka yang mengalami persoalan hidup, kami percaya Tuhan akan tolong dengan cara-Mu yang ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami berharap kepada-Mu ya Allah. Kami berharap kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap mereka yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Bagi mereka yang terikat dengan kuasa magic, kami perkatakan dilepaskan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan mungkin mereka saat ini bergumul untuk mendapatkan anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi mereka yang sudah lama menikah dan sampai hari ini belum punya anak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati rahimnya dan dia akan melahirkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka mungkin saat ini sedang menganggur Tuhan. Kami perkatakan Tuhan akan beri pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apapun setiap permasalahan hidup kami, kami hanya andalkan Tuhan. Kami hanya andalkan Engkau saja Bapa. Yesus Kristus Tuhan akan tolong kami dengan cara ya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mungkin ada banyak persoalan hidup kami, beban hidup kami. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membela hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memperkatakan dengan iman kami. Apa yang kami doakan akan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sudah menyaksikan program ini dan kami rindu program ini saudara bisa bagikan kembali di berandanya masing-masing. Jadi orang-orang yang nggak bisa menonton acara malam hari ini bisa menontonnya di pagi hari atau di siang hari. Biarlah mereka diberkati lewat pujian bahkan firman Tuhan. Terima kasih saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami percaya lewat program ini saya dan saudara diberkati dalam nama Yesus. Sampai jumpa di besok malam di jam yang sama di jam 10 malam. Dan kami merindukan saudara tetap setia pengikut program acara Obat Tidur dari Gereja GBI Rawa Indah. Shalom dari kami dari Kota Batam. Tuhan Yesus memberkati.